Oke. Yang pertama mengenai soal ujian itu kira-kira enggak, suara saya masuk enggak ini? Masuk, Pak. Oke. Uh, tahun kemarin mana? Cari dulu. UTS saya share dulu. Yang muncul ya. Ini masih mode online ya. Jadi besok modenya offline atau luring. Kemudian jadi enggak yang ini. Kemudian karena ini luring nanti ada pengawas. Kemudian saya biasanya menambahkan pengawas silahkan mencatat peserta yang dianggap curang tanpa pemberitahuan. Jadi jangan membuat aktivitas yang mencurigakan ya. Karena kalau pengawas mengira Anda curang atau apa, nanti masuk catatan biasanya saya kasih D gitu ya. Sayang lah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buku tertutup karena paling rumusnya cuma Z apa gitu ya. Untuk yang Poisson atau binomial kalau saya suruh ngitung itu kasihan nanti. Pangkat 20, pangkat berapa gitu ya. Kayaknya yang normal saja, kemungkinan besar. Tapi jangan terus melupakan Poisson sama binomial ya. Binomial. Kemudian ini soal tahun kemarin. Nomor 1 mengenai sampling. Nomor 2 mengenai apa? Probabilitas. Nomor 3 mengenai data description. Kemudian nomor 4 mengenai ini Z dan kawan-kawan ya, distribusi. Kemudian kebetulan ini yang saya keluarkan distribusi normal, jadi nanti Anda akan saya kasih ini apa tabelnya, jangan khawatir. Kemudian ini yang ditanyakan Y. Jadi kemarin sudah saya singgung juga, tidak selalu yang ditanyakan probabilitasnya ya. Jadi Y-nya atau mungkin Z-nya atau apapun lah, atau apapun gitu. Dan bentar, ada interupsi. Itu untuk soal, ada pertanyaan untuk MIT kira-kira bagaimana? Oke, close book ya. Rumusnya dikit kok. Permisi, Pak. Saya tadi sepertinya kurang mendengar apakah online atau offline, Pak. Offline. Offline. Oke, terima kasih, Pak. Iya, close book. Lalu apa boleh, Pak, itu mungkin ada bagaimana sebutannya kayak kunci jawaban atau kayak
bahasan dari soal-soal tahun lalu gitu, apakah ada gitu? Oh, ya ini Anda kerjakan aja. Anda kerjakan aja ini. Jangan khawatir. Ada sih, bentar, tak carikan ya. Tapi cari dulu. Bentar. Ini ganjil genap. Berarti genap tahun ini genap ya. Oke. Nah ini. Ini. Oke. Nah, ada kok. Oh, tapi saya yang habis mid atau setelah mid ya? Habis sama setelah mid itu kan sama. Hmm, bentar. Kalkulator silahkan pakai HP. Tadi saya mau share apa? Lupa. Tabnya. Yang mana ya? Ini apa ya? Atau ini aja lah. Ini aja Anda coba kerjakan aja. Nanti kira-kira tidak mungkin ini akan keluar lagi, tapi kira-kira akan sekitar inilah. Gitu ya. Pak, maaf Pak, izin bertanya. Tadi saya mau menanyakan lagi tentang yang kalkulator. Tadi kalau tidak salah Bapak bilang kalkulatornya menggunakan HP. Itu maksudnya jadi kalkulatornya harus dari HP, Pak? Apa kalkulator yang konvensional? Kalau saya bilang konvensional nanti Anda harus beli. Seperti itu ya Pak. Iya, dari HP aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi untuk Meet. Oke, kalau tidak ada kita akan bahas tugas ya. Oh iya ya, sebentar. Ini untuk soal di sini, silahkan Anda lihat-lihat di buku ini ya, di buku yang kebetulan buku saya sama Pak Faisal itu beda. Jadi, tapi isinya sama lah. Mana-mana. Oke. Tolong Anda pelajari soal-soal di chapter-chapter yang ada karena itu kalau Anda periksa itu kalau nggak salah ya dari ini itu keempat-empatnya itu saya ambil dari buku karena baru pertama kali tahun kemarin. Kalau tahun ini ya saya nggak tahu juga. Jadi saya sudah kasih contoh soalnya, kemudian asalnya dari mana. Tahun ini kalau males lagi ya mungkin saya ambil dari buku ya. Ini kita ya saja. Ini chapter 3 ya. Terakhir itu chapter 4. Exercise. Nah, ini nanti cari aja di sini pasti ada ini. Nah, ini ada nih. Persis kan? Oke, persis ini. Persis. Satu soal. Kayaknya empat-empatnya saya ambil dari situ. Mungkin tahun ini ya nggak semua lah. Nggak semua saya ambil. Ada lagi? Silahkan. Oke, nggak ada.
Kemudian kita akan lihat sedikit ya lanjutan dari ini. Sebentar. Kita sampai random sampling. Ini sebetulnya ini sudah ekstra ya. Jadi nanti Anda baca sendiri aja lah random sampling itu. Ini kemarin sudah. Kemudian idealnya yang disampling sama populasi itu sama distribusinya, tetapi pada kenyataannya di sini beda ya, di sini beda. Kalau sama itu wow sekali ya, jadi sampling sama populasi sama itu luar biasa. Ini kalau dengan N5, jadi 5 sampling, kemudian ini 10 sampling, diulang sampai berapa kali, ini 25. Jadi density-nya semakin mengecil, ini pada data ini mengecil ya, pada data ini. Nah, kemudian ini contoh lain lagi, ya. Jadi lumayan jauh ya, itu ya. Dari data asli, kemudian ini untuk ngitung mu sama standar deviasi dari Y-bar. Y-bar itu sampling ya. Sampling. Kemudian, nah ini ilustrasinya di sini terkadang kejadian seperti ini ya. Populasinya seperti ini. Disampling, ngambil 5, ngambil 10, ngambil 25 itu hasilnya beda-beda density atau standar deviasi ya. Standar deviasi. Kemudian tadi itu apa tadi? Belum admit ya, udah hilang. Oke, ini sama. Nanti Anda baca-baca dikit aja lah. Nah ini kalau Anda harus ngitung 1000 faktorial, ini kan ya kelenger ya. Kalkulatornya pasti nggak sanggup. Jadi kalau y-nya besar gitu ya. Oke. Kemudian ini yang whether or not a population distribution is normal, nanti ada baca sendiri, nggak terlalu ini. Ini ada contoh ya. Ini ada assessment, kemudian bla 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 bla, kemudian ada excellent dan seterusnya. Tapi soal saya nggak akan sampai ke situ ya. Nanti Anda baca sendiri aja. Tidak terlalu ini, tidak terlalu apa. Gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan? Sambil saya share lagi absennya. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya pengen bahas tugas yang kemarin. Uang sidang, oke. Jumat, oke, kirim. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau ini bahas sedikit tugas ya. Ketutupan dikit nggak bisa absen tadi. Oh, ini pada masuk ya, bentar dulu. Kayaknya udah pada absen.
Stop presenting, saya ganti present full screen saja, entire screen. Oke, share. Tapi saya ganti dulu ke resolusinya. Setting yang normal ya. Oke. Nah, oke. Ini saya ingin ini. Kalau saya lihat ini sorry, ini kerjaan. Ini saya ambil sampel saja ya. Jadi sebentar, Excelnya ada berapa tuh? Nah ini yang ada angka-angkanya cantik nih. Kemudian yang ada lagi mana? Ini. Kemudian ini ada enggak ini? Ada angkanya. Ini. Nah ini. Yang kemarin saya suruh memperbaiki, hari ini mau saya suruh memperbaiki lagi. Sampai nanti tengah malam deh. Karena kok ada nggak betul itu, sebentar. E-learning tugas kompi. Ini saya buka sampai nanti malam ya. Hari ini sampai jam 23.55 simpan. Oke. Gini, ini ada data sampai ini saya nggak tahu datanya apa ya. 1900 gitu ya. 900. Kemudian yang pertama ya, ini kelihatan ya. Yang pertama, MA 200 itu dihitung dengan betul ini average B3 sampai 2022, tapi caranya nggak gini. Maaf ini ya, kemarin saya lupa ini ngasih tahu teknis detailnya. Saya lupa kalau tidak semua mahasiswa itu tahu some kind of trading ya. Sorry. Sebentar. Nah, ada 1967 data, kemudian MA itu dihitung dari sebelumnya. Jadi mulai ngitung MA-nya itu dari 201 gitu ya. Yang ini hilang, yang ini ya. Ini hilang. Nah, nggak bisa. Delete gimana? Cut del. Supaya bisa delete, masuk harus satu-satu. Sampai 200 ini ya. Nah, ini delete apa? Nggak bisa ya. Saya paste kemana ya? Kemudian saya delete kolom. Aduh, refnya jadi hilang. Nah, di sini berarti ini juga hilang juga ya. Ini juga hilang. Nah, ini juga hilang. Ctrl X karena kan nggak ada ya. Ya nggak bisa ini. Nah, gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Atau saya kasih contoh realnya gini. Contoh realnya gini. Sebentar, nunggu. Nah, ini. Cancel. Ini ada data ya. Ada data. Kemudian, kenapa ke close tadi? Saya nggak klik close.
Nah, tunggu sebentar. Nah, ini. Jadi, pun lah ini ya. Ini MA 200 itu seperti ini supaya kelihatan gini. Nah, indikator trend average pakai 200. Oke. Oh, nggak muncul. Nah, nggak muncul. Simple plus yang tebel. Wih, kok nggak muncul ya. Open baru lagi aja deh. Nah, gini. Oh, nggak muncul. Bila, betul lah. Sebentar. Apa yang terjadi? Nah, ini tapi nanti oke. Lah, kok pada makhluk sih? Kenapa ini? Ada apa dengan internet saya? Sebentar. Nah, ini masuk, Pak. Oke. Oke, ini ya. Jadi ini apa itu MA 200? Nggak usah dilihat yang lain ya. Masa ini juga nggak mau. Nah, ini. Jadi ini 200 apa berapa ini? Ada 200 data apa ini? Jadi MA 200 itu dihitung ini mulainya dari sini nih. Mulainya dari sini. Nah, dari sini. Bukan dari awal data. Jadi ini kenapa kok hitungannya tadi Excel-nya yang mana? Excel-nya yang mana? Yang ini Pak ya. Nah, ini. Jadi data pertama sampai 200 itu nggak ada datanya, nggak ada MA-nya. Ini ya, nggak ada MA-nya. Baru ketika wah ini average-nya kok 200 sampai 400. Oh betul sih. Kemudian 27,3 20% ya. Ini harga apa ya? Ini kayaknya BTC deh. Ini kayaknya BTC, kemudian kebanyakan minus, plus. Sorry, pertanyaan saya juga salah ternyata. Pertanyaan saya juga salah. Oke. Nah, kemudian rata-ratanya itu minus 6% itu bukan naik turun ya, tetapi beda dengan moving average, sorry. Standar deviasi sekian, kemudian median sekian. Ini median sama min beda ya, entah miring kiri atau kanan. Mode-nya sekian, kemudian Q2, Q4-nya sekian. Oke, box plot, kemudian. Nah, yang nah ini kebetulan betul ini. Kebetulan betul. Ini kalau berdasar data itu mu-nya tadi berapa? Min 6 ya. Min 6, kemudian seperti ini distribusinya. Kemudian ini pertanyaannya salah. Jadi
Kalau yang A itu naik atau turun 5%, jelas jawabannya 0 sebetulnya. Jawabannya 0. Kenapa? Karena kita tidak bisa ini ya, secara ini. PX sama dengan 5 gitu ya. Ada yang bertanya, kenapa kok jawabnya 0? Kemudian, kalau bukan naik atau turun ya, tapi bedanya di atas 5% atau di bawah 5 minus 5%. Oke, ternyata lumayan gede 7%-an ya. Kemudian di antara 1 sampai ini 0, ini. Nah, ini. Ini yang saya heran kok bisa minus ini gimana? Kenapa kok patokannya ini 0? Ini saya meragukan kenapa patokannya 0 ya. Ada, kenapa nggak pakai mu? Mu-nya kan ini kan. Ini kan, min-nya kan. Oke. Jadi itu salah 2 atau salah berapanya ya. Salah berapanya. Ini kok jadi 5 ya? Ini 5 dari... Oh, karena tadi ini saya rubah datanya. Sorry. Saya rubah datanya jadi berubah. Oke. Berarti mungkin 5 ini. Tapi kok ini... Nah, ini 55. Kok ini 5 ya? Aneh. Coba untuk ujian besok di ini ya, diingat-ingat lagi. Kemudian ini juga ini belum saya betulkan, tapi ininya X-nya adalah sebetulnya itu adalah difference-nya ya, difference-nya. Jadi bukan harganya. Sudah saya kasih catatan ya di sini. Di tugas mana? Tugas. Ini tugas atau apa ini? Ah, ini. Sumbu X adalah nilai persentase, bukan harga. Ya, bukan harga. Jarak, bentar. Adalah gini aja saya simpan ya. Nah, jadi yang pertama tadi difference-nya dimulai dari 201 ya, data ke 201, kemudian sumbu X-nya adalah ini, difference-nya. Bukan harganya. Itu. Kemudian ini tadi ada yang minus itu saya agak mana tadi yang minus. Ini enggak minus. Nah, ini minus ini. Ini kok bisa minus kenapa ya? Probability kok bisa minus. Jadi aksioma probability itu kan dari 0 sampai 1 ya. Oke. Jadi ada pertanyaan dulu sebelumnya? Silakan. Ini apa ini? Oh, oke. Oke, yang absen ntar dulu. Ada pertanyaan? Untuk tugas, saya masih open untuk Anda edit ya, silahkan. Supaya Anda punya pemahaman yang betul gitu ya. Silahkan, Maria.
Ya Pak, selamat siang Pak. Saya mau izin bertanya untuk yang bagian revisi kan kemarin itu prosentase perubahan. Nah, yang perubahan itu maksudnya selisih MA dengan closing price atau perubahan harga closing price tiap hari ya Pak? Jadi ini tadi yang sudah saya delete ini ya. Nah, itu kan mulainya dari 201 ya. Nah, ini kan MA-nya ya. Ini MA 200, kemudian ini, nah ini kan sama dengan ini dibagi ini kan. MA selisihnya ini rumusnya apa ini? C201 D201. Oh, kebalik ini. D kebalik ini. Jadi kan oh ya oke. Harga dari MA ya. Oke, betul. Oke, harga dari MA oke, ini betul. Ini apa ini? Normal distribution. Oke. Jadi ini seperti ini. Memang selisihnya banyak minusnya ini. 20%. Ini kayaknya harga BTC kayak ini. Atau apa ini saya nggak tahu. Atau BCA atau whatever lah. Nah, ini sebetulnya logis ya. Karena kalau kita lihat di sini, kalau pas harganya naik ini, dia akan berada positif terus gitu ya. Ini. Maaf. Ini saya delete dulu. Delete. Nah, ini MA-nya, jadi biar gede. Nah, ini kan yang apa? Kalau ini dari MA kan negatif ya, negatif. Kemudian sebagian besar positif, jadi nggak masalah sih, jadi nggak masalah. Mau anything datanya tadi yang punya siapa? Yang punya mana? Ini. Oke, minus 20%. Jadi ini yang diproses. Ini yang diproses ya. Oke, gitu. Cukup jelas? Jadi nah ini. Karena datanya berubah mungkin ini ya. Oke, ini sentralnya ada di minus 6, sekian rata-ratanya. Oke, cukup jelas? Yang lain? Oke Pak, berarti itu pakainya yang difference-nya ya Pak? Iya, untuk iya. persen perubahannya. Sama tadi saya mau memastikan Pak, untuk yang difference-nya itu apakah dengan formula tadi sudah betul Pak? Tadi sudah. Difference-nya sudah betul. Jadi harga dikurangi MA, kemudian dibagi harga dibagi mana tadi? C. Dibagi harga berapa persen gitu ya. Selisih dengan MA gitu ya. Sebetulnya bisa ini kan ini kasus yang saya buat, jadi Anda mau pakai dari MA atau dari harga silahkan aja, nggak masalah ngukurnya, karena nanti itu hanya akan plus minus saja kan, plus minus beda plus minusnya saja. Tapi ini dari MA ya, dari MA bukan dari harga. Sebentar, di tugasnya isinya apa? Nah, ini kok harga penutupan dengan MA. Jadi atau jarak dari MA 200. Nah, simpan. Nah, itu. Berarti ini yang ini nanti diperbaiki bukan dari harga tapi dari MA, berarti dari D. Berubah sih. Apa itu? Oke, sebentar.
Biar nggak bikin pusing, ini saya hide dulu deh. Biar cepet ya. Nah, Anda sudah dapat 1.000, hampir 2.000-an data. Ini dari MA ya. Berarti dibagi MA, kemudian mungkin akan berubah sedikit. Jadi min 4, Oh, ini ada namanya, sorry. 4, standar deviasinya 12, mediannya min 3, cukup dekat ya min sama median. Wah, ini jadi kecil sekarang, jadi kecil. Kemudian, nah ini kok jadi kayak gini? Apa datanya banyak minusnya? Gitu. Oke, begitu? Ada lagi? Pak, maaf saya mau jadi memastikan lagi. Jadi rumusnya adalah close dikurang MA per MA, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti kalau kebalik MA close atau close MA itu cuma beda plus minus saja kok. Silakan kalau ada pertanyaan. Selamat siang Pak, saya izin bertanya lagi. Untuk datanya itu diurutkan dari newest to oldest atau sebaliknya ya Pak? Dari oldest ke newest. Jadi di Baik. sini 2015 ke 16, kemudian ini. Seperti ini kan dari oldest ke newest ya, ke newest. Yang terbaru ini ini USDJPY ini enggak connect ini. Data real ini. Tapi data monthly ya. Kalau daily seperti ini, jadi nah ini kadang dia di sini, nah ini ya, di area ini dia kalau rumus Anda price minus MA ya ini positif gitu. Tapi yang pasti dibagi MA saja. Yang pasti dibagi MA, kalau mau seragam mungkin price dikurangi MA. Ini kan kalau dari MA kan positif ya, positif gitu. Jadi price-nya bukan MA-nya. Pembaginya MA. Karena kita pengen mengukur jarak dari MA. Gitu. Ini daily, jadi datanya hampir sama dengan punya Anda. Pak, maaf Pak, saya izin bertanya lagi. Tadi kan Bapak bilang datanya diurutkan dari oldest to newest ya, jadi dari terlama sampai terbaru. Cuman kalau kayak gitu berarti moving average-nya malah kosong di 200 terakhir ya Pak ya? Tidak. Oh, karena tidak. Kan data ini Ya. Yang sekarang itu ngambil 200 data sebelumnya. Pada hari let's say saya zoom lagi ya, Nah, ini data hari ini itu dia ngambil data 200 data sebelumnya. Nah, supaya jelas saya ambil monthly ya, kemudian ini saya matikan dulu. Nah, ini ketika di sini dari awal dia nggak punya MA karena MA-nya tidak terpenuhi karena dia minta 200. Nah, ketika di sini dia baru punya MA. Yang sebelah kiri saya ya, berarti yang sebelah sini. Yang sebelah sini, ini dia belum punya MA. Kemudian ada tambah satu lagi, ada MA terus. Yang terakhir tetap ada MA-nya karena dia ngambil dari data sebelumnya. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama satu pertanyaan lagi, berarti tadi untuk perbedaan dengan MA itu, mau itu close kurang MA ataupun itu MA kurang close, yang penting pembaginya adalah MA ya Pak? Tapi sebaiknya price dikurangi MA ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Price kurangi MA aja. Karena kalau seperti ini kan logikanya mungkin positif ya. Yang sebelah sini ini positif, yang ini kebetulan banyak positifnya lah, yang sebelah sini kan negatif atau di bawah MA gitu.
Oke. Ada lagi silakan supaya jelas. Kemudian nggak masuk akal ya, probability kok negatif gitu, itu pasti langsung salah. Entah salahnya di mana saya nggak tahu. Salahnya nggak tahu. Oke, ada lagi silahkan. Kalau tidak, oke silakan, pokoknya silakan bertanya. Nggak ada yang nanya? Nanya ujian atau apa gitu, silahkan. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya udahi loh. Tapi dibetulkan ya, saya kasih waktu sampai nanti malam. Maaf ini kemarin saya anggap Anda tahu apa itu MA, apa itu apa gitu ya. Ternyata saya lupa ketika lihat jawabannya. Wah, kok pada salah. Ya udah, nggak apa-apa. Makanya saya ingin Anda membetulkan ini ya. Anda membetulkan ininya. Oke. Karena tadi saya aduk-aduk, jadi jadi mungkin ini angkanya enggak ini ya. Tapi yang saya heran ini probabilitas negatif ini enggak make sense ya. Enggak make sense. Kemudian Z-nya kok X-nya satu dari 0, satu dari 5, satu dari 5,5 itu mencurigakan bagi saya. Oke, begitu. Tolong di-update ya. Oke, kalau enggak ada nanti disiapkan untuk Meet ya. Tulisannya yang rapi, yang bagus, yang readable. Sudah. Oke, beneran nggak ada? Nanti Sama saya ya? izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Untuk box plotnya tetap dari closing price ya, Kak? Iya. Baik, Kalau Pak. mau Terima dari kasih. difference juga boleh, dua-duanya. Harusnya dari difference sih. Sebentar, box plotnya dari difference itu. Difference ya. Nah, saya ini kelewatan lagi. Box plot. Ini jarak ya. Jarak. Nah, dari data persentase jarak. Nah, oke. Dah, oke. Itu ya. Ada lagi, silakan. Oke, kalau nggak ada silahkan disiapkan untuk ujian Meet-nya. Tadi siapa yang ini absennya kurang? Sebentar, saya cari dulu. Pengajaran, perkuliahan, input kehadiran. Rekap kehadiran. Bentar, saya ini. Kom A, kom B. Yang belum saya absen ya. Ah, ini tanggal 15.3 ini saya
Masuk nggak ya? Anggap aja masuk ya. Sama pas pertama ini 15.2 sebentar. 15.2. Nah ini pertama saya masuk kok. 15.2 jam berapa? 11 11.20 sampai simpan, mana simpan? Iya, ada yang kurang dari 75% enggak? Lah, kok belum update di sini? Masih kosong. Oh, yang 15.3 ya. 15.3 kembali. Selamat siang Pak, saya izin bertanya lagi. Silakan. Untuk yang bagian nomor 4 yang probabilitas naik turun itu apakah boleh menggunakan formula yang di Excel, Pak? Oh, silakan. Mau 15. Pokoknya bebas mau pakai yang mana gitu ya. Oh iya Pak, dan izin bertanya juga kalau misalkan yang nomor 4 itu yang dipakai itu perbedaan harga dari hari ke hari atau perbedaan harga close dengan MA? Persentasenya. Yang tadi ya Pak, close. Kan persentase kan saya tanyakan 5%, 4% atau 2% gitu kan. Oke. Nah, itu dari ini. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini Fahri. Oh, ini ada yang ini ternyata. Oke. Oh, ini ada yang 2 kali tok ini. Berapa kali nggak masuk ini? Oke. Silakan yang mau komplain absen. Kemarin saya terlambat Pak absennya. Nah, silakan. Datanya seperti itu. Ternyata ada yang ini saya absenkan, ya nggak apa-apa lah. 8571 ini 71 Fahmi ini gimana? Mau nambah nggak? Ada orangnya nggak? Ya udah. Permisi Pak. Gimana? Pakai chat juga nggak apa-apa. Oh. Permisi Pak. Saya ingin memastikan untuk rumus difference itu close min MA per MA atau per close-nya ya Pak? Per MA. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Tadi siapa yang ini? Silakan. Sebelumnya saya izin masuk Pak. Mungkin saya di sini mau mengingatkan soal absensi. Jadi kebetulan kami teman-teman yang dari Udinus itu masih kurang di absensi untuk yang di pertemuan awal-awal. Jadi mungkin minta tolong untuk dibantu tambahkan ya Pak. Terima yang kasih. ini ND ini ya? Iya betul Pak. Oke. Oke, nanti nyusul. Ada lagi yang lain tadi siapa? Kawakib. Ini tadi belum absen ya. Yang Fahmi tadi mana? Pusing juga naik turun nih. Nah ini Fahmi. Fahmi yang tanggal berapa ini? Ngomong aja saya bolak-balik ini pusing ya. Ini yang ini ya. Ini tanggal berapa? 253. Kembali. Simpan. Kembali.
Inilah seperti ini adanya. 93. Ini sudah absen ini 293. Oh, 253. Bukan 29. 25 tadi. Ini. Oke, ada lagi yang lain pas tanggal 253. Ini hari apa toh? Itu Sabtu. Saya anggap masuk semua aja ya. Ini tadi yang lainnya saya anggap masuk aja. Hari Sabtu. Wih, ini kok enggak? Ah, oke. Simpan. Kembalinya Mbok ya ada tombol di sini ya. Kenapa harus naik gitu ya? Ada lagi silakan. Oke, kalau tidak ada sampai ketemu pas meet ya. Terima kasih. Thank you.